Diduga kelelahan seorang lansia tewas usai mengantri gas LPG 3 kg. Presiden Prabowo memanggil Menteri Kehutanan membahas keseimbangan pembangunan dan pelestarian hutan. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita Nasional Malam kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Malam selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan agar pengecer tetap boleh menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo terkait kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer yang sebelumnya diterapkan mulai 1 Februari 2025. Menurut Dasko, keputusan ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses gas LPG 3 kg dengan harga yang wajar. Ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Dasko menambahkan bahwa sambil berjualan seperti biasa, pengecer ini akan diproses menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan distribusi LPG 3 kg tetap sesuai regulasi. Sebelumnya pemerintah resmi melarang pengecer penjual gas LPG 3 kg dan hanya mengizinkan transaksi di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Namun kebijakan ini menuai kritik karena dinilai menyulitkan masyarakat kecil dalam mendapatkan LPG bersubsidi. Dengan kebijakan terbaru ini diharapkan distribusi gas LPG 3 kg lebih merata dan tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pelaku usaha menengah kecil atau mikro di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi sejak terjadinya kelangkaan gas 3 kg di sejumlah pengecer. Akibatnya para pengrajin tahu tempe beralih ke gas 12 kg dan kayu bakar untuk tetap beroperasi. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan soal larangan distribusi gas ke pihak pengecer, pelaku usaha menengah kecil dan mikro di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Sebab setelah pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, ketersediaan gas di sejumlah pangkalan langka di pasaran bahkan di beberapa agen cepat terjual. Akibatnya para pengrajin seperti di sentra tahu Cibuntu sebagian besar terpaksa harus beralih ke bahan kayu bakar, meski kayu bakar mudah didapat dari harganya terjangkau, namun pembakaran menggunakan kayu bakar mencemari udara karena asapnya yang mengotori. Menurut salah satu pengusaha tahu Cibuntu, akibat kelangkaan gas ini banyak perajin berhenti sementara karena sulitnya mendapatkan tabung gas. Dan ada juga yang beralih ke tabung gas 12 kg. Karena ditakutkan akan mengecewakan pelanggan. Bahkan tidak sedikit perajin yang memanfaatkan kayu bakar untuk dapat memproduksi tahu. Para perajin tahu yang merupakan UMKM ini berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik dan peraturan baru hingga menyebabkan gas bersubsidi tersebut langka di pasaran. 12 kilo ya Pak? Ya, ada yang pindah ke 12 kilo, ada juga yang pindah pakai kayu bakar. Itu pindah ya rugi. Sehari bisa rugi sampai 500 ribuan, 700 ribu rugi. Cuman kalau kita nggak produksi ya pelanggan bisa kabur. Gitu. Sudah berapa lama Pak kondisi kayak gini? Ini udah 4 harian sejak libur panjang kemarin. Udah mulai susah. Gas. Apa aja ada dampak? Belum kita belum
ada kenaikan atau apa. Tapi ada rencana untuk menaikkan harga nggak Pak Haji? Ya kita lihat dulu, kalau emang 3 kilo udah nggak ada lagi, terpaksa kita akan menaikkan harga. Dari Bandung, Tim Berita Nasional TV. Diduga kelelahan, seorang wanita lansia meninggal dunia usai mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun sayang korban akhirnya tutup usia. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni binti Saman di Jalan Beringin 1, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Wanita lansia 62 tahun tersebut meninggal dunia setelah antri membeli gas LPG 3 kg. Sebelumnya korban sempat terlihat oleh adik kandungnya bolak-balik membawa 2 tabung gas. Korban berangkat ke lapak agen gas kurang lebih 500 meter dari rumahnya. Namun usai mengantri dan mendapatkan 2 tabung gas melon, tiba-tiba korban terlihat lemas dan nyaris pingsan. Diduga korban mengalami kelelahan setelah antri 1 jam untuk berburu gas LPG bersubsidi. Sejumlah warga yang melihat sang nenek sempat membantu untuk menghubungi pihak keluarganya. Tak lama korban dijemput oleh anak menantunya, namun nasib berkata lain, korban akhirnya tutup usia setelah sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Adik almarhumah menjelaskan terakhir bertemu dengan kakaknya pada pagi hari dan sempat berbicara kalau almarhumah hendak pergi untuk antri membeli gas LPG 3 kg di agen gas yang berjarak sekitar 500 meter dari kediamannya. Rencananya selain untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, gas LPG 3 kg yang dibeli digunakan juga untuk berjualan nasi uduk. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Tapi saya tanya udah nggak nyaut, cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu. Udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Oh Bu, berarti kemungkinan dalam perjalanan Bu ya? Iya, meninggalnya. dalam perjalanan. Oke, Bu, infonya nih, mohon maaf Bu ya, infonya tadi pagi tuh nenek memang ngakunya mau antri mau ngambil gas Bu ya? Emang dia bilang mau ngantri gas. Oh, gitu. Saya bilang. Usai dimandikan, jenazah almarhumah langsung dimakamkan di tempat pemakaman bukan umum yang terletak tidak jauh dari rumah duka. Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli ungkap pembahasan mengenai langkah-langkah untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Dalam keterangannya usai pertemuan, Raja Juli menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai langkah-langkah untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Raja Juli juga menegaskan pentingnya program agroforestry untuk mengatasi masalah hutan yang terdegradasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Raja Juli menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada intinya, kami di Kementerian Kehutanan mencoba mencari jalan tengah ya. Jalan tengah pembangunan kehutanan yang Pak Presiden tadi juga mengatakan hutan kita tetap harus lestari. Pada saat bersamaan pembangunan tidak boleh berhenti dan kesejahteraan rakyat itu pasti. Jadi tiga komponen ini harus kita susun secara baik sehingga kita tetap bisa menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia. Pembangunan tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti.
Dan tujuan akhir dari kepemilikan kita terhadap hutan itu, penguasaan kita terhadap hutan adalah kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya kajian ketatanegaraan MPR. Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Muzani ungkap pertemuannya dengan Presiden Prabowo membahas soal kajian ketatanegaraan yang dilakukan MPR. Lebih lanjut, dirinya dia menyampaikan pandangan masyarakat terhadap program pemerintah yang sedang berjalan termasuk program makan bergizi gratis. Kami juga melaporkan tentang beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kajian dan pandangan terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan kami juga banyak menyampaikan berbagai macam pandangan yang berkembang di masyarakat tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain, termasuk menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara. Karena itu kami menyampaikan bahwa program makan siang bergizi adalah sebuah langkah dan terobosan yang sangat bagus. Ya, pemirsa, informasi dan perbincangan terkait penundaan pelantikan sejumlah kepala daerah di Indonesia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melantik seluruh kepala daerah pada tanggal 6 Februari 2025. Namun, pelantikan tersebut ditunda. Lalu mengapa pelantikan seluruh kepala daerah tersebut ditunda? Untuk membahasnya saat ini saya telah terhubung melalui via Zoom bersama dengan anggota Komisi 2 DPR, Rahmat Saleh. Selamat malam, Bang Rahmat. Selamat malam, Bang Isak. Baik, apa kabar, sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke, baik Bang. Kita berbicara mengenai tentang pelantikan kepala daerah begitu ya. Apa hasil rapat kemarin yang dibahas di DPR, Bang? Mengapa ada penundaan pelantikan kepala daerah ini? Ya, jadi semangat Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan terjadi percepatan pemahaman persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Maka beliau ingin tidak berlama-lama, istilah kita gercep gitu ya, gerak cepat untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, beliau ingin pelantikan ini dilakukan simpel, serentak, kemudian sehingga bisa langsung bekerja dan bergerak cepat. Maka setelah kita melakukan pembahasan sebelumnya tanggal 22 Januari kemarin, kita kan sepakati awalnya tanggal 6. Tapi ternyata dari perkembangan ada dari Mahkamah Konstitusi itu perubahan jadwal tahapan sehingga dimungkinkan itu kesimpulan dismisal itu akan ada hampir mungkin menyamai yang tidak bermasalah, sehingga dengan adanya keputusan selah atau dismisal ini nanti akan bisa dilakukan pelantikan baik yang tidak bermasalah di MK maupun yang tidak lagi dilanjutkan di MK. Maka dengan harapan ini pelantikan lebih banyak dan jumlahnya jauh lebih besar, begitu Bang Isak. Oke, baik. Bang, tadi kan kita bilangnya bermasalah dalam artian ada sengketa gitu ya Bang ya. Apabila di suatu daerah ini Bang, sengketa pilkadanya dihentikan, itu kan berarti KPU menetapkan pasangan calon dan kemudian bisa dilanjutkan begitu ya Bang ya. Lalu bagaimana dengan sengketa yang terus berjalan Bang? Ya, bagi daerah yang diputuskan tidak bisa dilanjutkan proses di MK, itu kita targetkan insya Allah akan dilantik pada tanggal 20 bersamaan dengan calon-calon kepala daerah yang tidak ada masalah.
Berarti kalau ada sekitar 200-an yang tidak bermasalah, kemudian tambah yang tidak bisa dilanjutkan di MK sekitar 200-an, maka mungkin diprediksi 400 sampai 500 calon kepala daerah akan bisa dilakukan pelantikan secara serentak tanggal 20 Februari ini. Kemudian bagi yang masih lanjut, kan ada beberapa hal yang bisa tidak dilakukan serentak ya, misalnya harus ada pemilihan suara ulang karena terjadi pelanggaran, kemudian ada pemungutan suara ulang, kemudian atau ada presmayer karena bencana alam. Itu nanti akan dilantik dengan jadwal tersendiri karena ini tidak menyalahi keserentakan itu sendiri. Nanti untuk jadwalnya tentu menyesuaikan dengan kapan tahapan di Mahkamah Konstitusi itu selesai. Oke, berarti kan dalam artian tetap ada pelantikan yang kedua setelah dengan yang bermasalah ini selesai, begitu kan Bang? Pasti Ishak, pasti terjadi karena tidak mungkin secara keseluruhan, karena tidak mungkin 100% yang bermasalah di MK itu akan semuanya ditolak gitu ya. Pasti akan ada yang mungkin pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang, atau mungkin faktor yang lain atau bencana atau force majeure, itu nanti akan ada pelantikan di gelombang berikut. Oke, baik. Bang Rahmat, terkait dengan penundaan pelantikan kepala daerah gitu ya, apakah ini tidak akan mengganggu sejumlah program kerja dan visi misi yang telah direncanakan oleh kepala daerah yang baru, Bang? Artian semua jadwal mundur gitu schedule-nya. Ya, jadi itulah ruh kenapa itu Pak Prabowo itu menyerentakkan secara bersamaan secara besar. Agar apa? Agar bisa bergerak cepat, tidak mengganggu proses-proses pemerintahan di daerah. Nah, adapun yang lain itu kan jumlahnya nanti tidak banyak diprediksi Pak Ishak. Maka insya Allah kalau pengunduran hanya dari tanggal 6 ke tanggal 20, maka ini tidak akan menimbulkan masalah yang banyak gitu di lapangan. Oke, maksudnya penundaan ini bukan dalam waktu yang jangka lama berbulan-bulan begitu ya maksudnya ya Bang ya? Iya, menunda hanya 2 minggu, hanya 14 hari Bang Ishak. Oke, baik. Jadi emang dimohon sabar untuk yang tidak bermasalah ya Bang ya? Iya, betul. Oke, baik. Bang Rahmat, ini penundaan pelantikan kepala daerah ini kan ada respon nggak Bang dari sejumlah kepala daerah terpilih atau semuanya sepakat begitu? Iya, mau tidak mau seluruh kepala daerah Bang Ishak itu harus sepakat. Karena apa? Karena mandat untuk pelantikan itu memang itu sepenuhnya itu hak prerogatif Presiden. Karena dia akan menurunkan dalam bentuk perpres, pengganti perpres 88, dan itu kita tidak bisa intervensi karena itu adalah ada wewenangnya di Presiden. Maka semua kabupaten kota tentu dalam hal ini pasti bisa memahami, kemudian insya Allah akan menyiapkan diri untuk pelantikan pada tanggal 20 Februari besok. Oke, baik. Bang, dengan adanya sengketa Pilkada 2024 ini ya, ini kan akhirnya berdampak nih Bang ke pelantikan juga ya. Apa evaluasi dari Pilkada 2024 kemarin Bang? Yang pertama, kita berpandangan bahwa ada masa yang beririsan antara tahapan pemilu legislatif dan pemilu kada daerah. Oleh karena itu salah satu yang menjadi evaluasi kita, akan tetapi ini akan dibahas nanti pada rapat lebih lanjut terkait dengan tahun pelaksanaan pileg dan pilkada. Kemarin muncul beberapa pendapat dan termasuk pendapat kita bahwa untuk ke depan itu harus dilakukan pemisahan tahun antara pileg dan pilkada. Misalnya 2029 kita akan melakukan pileg serentak dan pilkadanya harus diundur 1 tahun, itu 2030 gitu ya. Sehingga apa? Kejadian-kejadian seperti sekarang tidak terjadi yang menyebabkan ada jadwal yang terprediksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak hal yang menjadi bahan bagi para kandidat untuk melaporkan ke MK, seperti yang kemarin saya sampaikan di rapat komisi, kan adanya aturan Mendagri terkait tidak boleh melantik pejabat 6 bulan atau sebelum dan sesudah pilkada selesai kecuali izin Mendagri. Dan ini banyak dijadikan dalil oleh para penggugat ke MK, sehingga banyak pengaduan-pengaduan di Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pasal ini sehingga juga terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah kesiapan ya, kesiapan penyelenggara.
kesiapan penyelenggara ini ke depan perlu kita siapkan SDM yang memahami kondisi, kemudian memahami aturan, sehingga kesalahan-kesalahan aturan yang menyebabkan itu gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu menjadi minimal nanti, Bang Ishak. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, terakhir Bang Rahmat, harapan Anda untuk para kepala daerah yang akan dilantik menantinya? Ya, ini semangat kebersamaan, keserentakan pelantikan, kemudian antusias daripada semua pihak ini harus dijadikan sebagai pemicu semangat kepada kepala daerah yang akan dilantik tanggal 20 besok, yang insya Allah sebagian besar, atau setelah selesai permasalahan di MK bagi yang sisa yang sedikit itu. Tentu semangat ini harus kita sambut ya, jangan sampai Pak Presiden mempunyai impian ini bergerak cepat, akan tetapi di bawah dianggap ini sesuatu yang mungkin berleha-leha di tengah kondisi bangsa kita gitu ya. Sekarang bangsa kita ini berfokus kepada efektivitas pemerintahan, kemudian bagaimana birokrasi itu berjalan dengan baik dan cepat, sehingga kita lepaskan semua dendam politik pilkada. Sekarang kita fokus membenahi bangsa kita ini. Jangan sampai nanti 6 bulan pertama sibuk menggeser kompetitor, kemudian memutasi lawan, kemudian yang lain-lain, sehingga itu menyebabkan pembangunan bangsa kita ini lamban. Kita harus matang secara berdemokrasi. Sudah pilkada kemarin selesai dengan segala bentuk kesalahan dan kelebihannya. Yang menang itu jangan sombong dan berbangga diri. Kemudian yang kalah juga harus berbesar hati, sehingga bisa kita bangun bersama-sama bangsa kita ke depan. Baik, kita nantikan dan kita ucapkan selamat kepada kepala daerah yang akan dilantik nantinya. Semoga program dan visinya akan berjalan sesuai dengan harapan, begitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Rahmat sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Bang. Ya, kasih Pak Iza. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini telah memerintahkan jeda 3 bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing. Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan asing sesuai kebijakan Trump, America First atau Utamakan Amerika. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at.
Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Ya, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Akhirnya, saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.